Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abrar dengan NIM 23016090. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Sebagai bentuk pemenuhan tugas ke-15, mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama yaitu bahasa penyiar atau pembaca berita, langkah-langkah membaca berita, dan yang terakhir naskah berita. Pertama, bahasa penyiar atau pembaca berita. Bahasa yang digunakan oleh jurnalis adalah bahasa pers. Apa itu bahasa pers? Merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia menurut Sudaryanto tahun 1955. Bahasa yang digunakan oleh jurnalis memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang membedakannya dengan bahasa lain. Bahasa jurnalistik sendiri memiliki karakter berbeda berdasarkan jenis tulisan yang akan diberitakan. Penyiar berita harus menggunakan bahasa yang jelas, ringan, dan menarik untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi informasi. Bahasa yang digunakan oleh penyiar berita juga harus disesuaikan dengan audiens mereka. Misalnya, dengan bahasa yang lebih formal, mungkin lebih cocok untuk audiens berita siaran nasional. Sementara bahasa yang lebih santai mungkin lebih sesuai dengan untuk audiens berita lokal atau online. Kedua, langkah-langkah membaca berita. Langkah-langkah membaca berita saya bagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase sebelum membaca berita. Pertama, memahami isi berita. Bacalah naskah berita dengan seksama untuk memahami maknanya serta secara menyeluruh. Perhatikan poin-poin penting, data statistik, dan kutipan yang perlu disampaikan. Kedua, melakukan riset. Jika perlu, lakukan riset tambahan untuk mendapatkan informasi lebih tentang topik berita. Hal ini akan membantu Anda menyampaikan berita dengan lebih akurat dan berwawasan. Selanjutnya, pastikan Anda dalam kondisi prima saat membaca berita. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan pemanasan suara untuk menghindari suara serak. Keempat, menyusun poin-poin penting. Buatlah ringkasan poin-poin penting dari berita untuk membantu Anda tetap fokus saat membaca. Lalu fase yang kedua yaitu saat membaca berita. Pertama, ucapkan setiap kata dengan jelas dan perhatikan artikulasi agar mudah dipahami pendengar. Selanjutnya, sesuaikan intonasi suara dengan isi berita. Gunakan intonasi yang lebih tegas untuk berita serius dan intonasi yang lebih santai untuk berita ringan. Ketiga, jaga kontak mata. Jaga kontak mata dengan kamera atau audiens untuk membantu koneksi dan membuat penyampaian berita lebih personal. Keempat, gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan natural untuk menunjukkan rasa percaya diri dan antusiasme. Kelima, atur tempo dan volume suara Anda agar sesuai dengan durasi berita dan mudah didengar oleh audiens. Keenam, tunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi berita untuk membantu audiens memahami maknanya. Lalu fase yang terakhir yaitu fase setelah membaca berita. Pertama, lakukan evaluasi terhadap penampilan Anda. Catat hal-hal yang bisa diperbarui dan teruslah berlatih untuk meningkatkan kemampuan Anda. Kedua, bacalah komentar dan saran dari audiens untuk membantu Anda meningkatkan kualitas penyampaian berita di masa depan. Baik, langsung saja kita masuk kepada subjudul kita yang terakhir yaitu naskah berita. Berikut saya lampirkan sebuah naskah berita. Selamat pagi permisa, kembali lagi bersama saya Muhammad Abrar dalam acara Sekilas Berita, Jumat 18 Maret 2024. Ratusan kios di pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Garut di kawasan alun-alun Leles Kabupaten Garut, Jawa Barat kini terbakar. Api dengan cepat menjalar karena bangunan didominasi dari material kayu, sehingga 400 kios di Pasar Darurat Leles, Garut, Jawa Barat terbakar sejak Minggu malam.
Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Garut diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pasar ini diketahui merupakan pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Garut tahun 2017 yang lalu sebagai tempat sementara untuk menggantikan pasar leles yang sedang direvitalisasi, namun hingga kini pasar leles belum selesai diperbaiki dan sempat mangkrak. Hingga pukul 3 pagi, petugas pemadam masih berupaya untuk memadamkan api dibantu oleh warga sekitar. Baik, sekian hasil presentasi saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.